Alhamdulillah sampai hari ini saya secara pribadi pun masih istiqomah mengamalkan ini. Keluarga saya, ya, anak istri saya, ya, tim bisnis, kerabat sahabat, kami bagikan ilmu ini. Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu, ya, hasilnya luar biasa. Rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa itu datang mengalir deras, dompet tidak pernah kosong, duit selalu ada, dan ya namanya orang hidup pasti ada aja masalah ya, tetapi selalu saja ada jalan keluar, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana? Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya awal ya akhir, ya hanan ya manan ya salam, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, semakin banyak duit, banyak uang, banyak aset, semakin makmur, semakin sejahtera, semakin mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impian panjenengan semua hadir dalam kehidupan panjenengan dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ngapunten nggih, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajar atau ngeminteri panjenengan, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yo abaikan saja. Lawang saya ini manusia biasa, nggih. Pasti banyak luput, banyak salahnya. Baik Bapak Ibu, menjelang bulan suci Ramadan, semoga Allah berikan hati, jiwa, dan pikiran kita itu penuh dengan cinta, dengan kasih sayang. Karena ini pondasinya. Juga memaafkan, ya. Karena ini pondasinya. Kalau mau rezeki gamblang, rezeki luas, deras, berlimpah, ya harus memaafkan, harus hati, jiwa, pikirannya harus penuh dengan cinta. Bapak Ibu, di momen Ramadan ini juga bagi sebagian banyak orang, ya, jadi momen untuk menjadi project momen, ya, atau bisnis momen Ramadan, ya. Atau yang sudah punya usaha juga mereka melakukan usaha yang luar biasa. Tapi kemudian juga agar jadi perhatian untuk tidak lupa juga, ya, tetap khusyuk jaga ibadahnya, okay? Baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah amalan yang sampai hari ini secara pribadi saya masih istiqomah melakukan. Kami juga bersama anak, keluarga, istri, kerabat, sahabat, tim bisnis, dan hasilnya luar biasa. Kami katakan ini adalah praktek nyata dari perjalanan kehidupan kami belajar tentang bagaimana kehidupan, ya, bagaimana menjadi magnet uang, magnet rezeki. Ini kristalisasinya, ini esensinya sudah, ya. Ya, ilmu vibrasi, ilmu kuantum, ya, kekuatan spiritual, keajaiban spiritual, dan sebagainya. Insya Allah ada di sini, sangat praktis, sangat mudah. Ya. Kalau dilakukan dengan benar dan pondasinya kuat, ya detik itu juga langsung panjenengan merasakan keajaiban. Kemudian untuk siapa aja? Ya untuk semua orang, yang dagang, yang kerja, dan sebagainya. Apa itu? Sebelum lanjut, ya silakan panjenengan tulis komentar yang baik. Jika merasa menemukan sesuatu yang baik, ya dibagikan agar jadi amal jariah berantai. Ya, saya juga dapat, panjenengan juga dapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Allah itu seperti persakaan hambanya. Maha besar Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan mengkayakan. Maha besar Allah yang maha membolak-balikan hati. Seringkali kita lupa dalam ikhtiar lahir, seolah-olah semua daya, semua tenaga, upaya itu dari kita. Padahal keliru, padahal tidak. Pengalaman pribadi, saya pernah belajar banyak hal teknis bagaimana bisnis. Mulai dari itu tahapan campaign, ya, iklan, ya, bagaimana handling objection, dan sebagainya. Yang notabene teknis. Ya, ada kalanya naik, tapi kemudian juga turun lagi. Naik, turun lagi, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu normal. Yang jadi tidak normal adalah ada fase-fase di mana itu tidak menghadirkan kebahagiaan. Maka ada orang yang menghubungi belajar, dia tidak butuh uang sebenarnya, rezekinya luar biasa, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bagaimana caranya? Ini juga termasuk amalan yang bisa lakukan untuk yo bahagia, yo nanti dapat duit, yo nanti dapat rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa. Oke? Perhatikan. Setiap malam yo bangun jam 2 atau jam 3 ya, 1 jam atau 2 jam sebelum masuk sholat subuh. Kemudian lakukan sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat. Di sholat hajatnya ini ya masing-masing 2 rakaat. Di sholat hajatnya ini rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, panjenengan membaca Quran surat Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Kemudian setelah salam ya duduk yang tenang, damai, atur nafas yang baik, pastikan kondisinya tenang, kemudian baca, jika sudah tenang baca syahadat 1 kali, baca syaidul istighfar 7 kali, baca sholawat Nabi 7 kali. Nah, kemudian dipakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Setelah itu ya bisa panjenengan pegang dada sini atau begini senyamannya panjenengan. Oke. Ya. Kalau bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Arab boleh. Kalau memang pakai bahasa daerah, yang penting dikenali, ditahu, dirasakan enak oleh panjenengan. Ya. Contohnya seperti ini. Bismillah ya Allah, Gusti Kang Maha Agung. Oke. Hamba niatkan membaca 1 Al-Fatihah ya, atau 2 atau 3 terserah ya. Untuk hajat, nah disebutkan hajatnya nih, disebutkan pelan-pelan saja sambil dibayangkan dan dirasakan. Contoh nih yang dagang, ya Allah saya niatkan membaca Al-Fatihah 1 kali ya Allah untuk hajat saya ya Allah, besok dagang rame, dirasakan ya, banyak pengunjung, banyak yang beli, alhamdulillah, dapat duit banyak, dapat pelanggan, melayani dengan tulus, penuh senyum, penuh cinta, masya Allah, dibayangkan tuh dan dirasakan enak ya, yang dagang. Kemudian yang kerja gimana ya, yang kerja sama kurang lebih, hanya mungkin sedikit mindsetnya sedikit digeser ya. Ya Allah saya niatkan baca Al-Fatihah untuk diri saya sendiri ya, boleh, atau juga untuk semua kerabat, sahabat, teman-teman kerja besok di kantor ya Allah, untuk semua orang yang datang, misalkan panjangan di pelayanan publik ya. Ya Allah, bayangkan panjenengan melayani mereka dengan tulus ya, tanpa hambatan, tanpa pemikiran karena gajinya segitu-gitu saja kemudian membatasi diri pasien untuk berbuat baik ke mereka, memberikan pelayanan ya, kerja yang tulus, ikhlas ya. Nanti itu terkonversi Bapak Ibu menjadi sebuah kebaikan ya, rezeki yang luar biasa dalam segala bentuk, dalam segala rupa ya. Nah ini yang kerja yang gajinya segitu-gitu saja, jangan khawatir, udah tetap jangan membatasi diri hanya karena gajinya segitu-gitu saja, kemudian Anda tidak totalitas dalam bekerja, pamrih banget itu, ojo gitu ya, rasakan gitu. Nah pikiran ya, skenario nya di sini dibentuk
sangat detail jika perlu ya, sangat detail. Nanti kalau sudah detail, ingat, lepaskan ya, lepaskan. Jadi proposalnya di-create di sini, rasanya enak, sampai kepada Gusti Allah, lepaskan. Sudah detail, lepaskan ya. Ngotot boleh, maksa jangan. Nah, ingat. Bahkan Bapak Ibu, saya pribadi sering lakukan, lebih spesifik lagi adalah ketika besok ini ada yang harus di follow up dalam ranah bisnis, ataupun juga Bapak Ibu yang ngikuti bimbingan tetapi yang private ya, untuk masalah hidupnya. Itu malam paling tidak 3-5 Bapak Ibu. Misalkan yang project saya mau meng-follow up orang yang beli pupuk, salah satu bisnis saya adalah bisnis pupuk. Ya Allah, saya niatkan baca Al-Fatihah 3 kali untuk si Fulan bin Fulan, ya Allah. Nggak tahu bin atau bintinya nggak masalah. Ya namanya ya dihadirkan, ya Allah. Rasakan, bayangkan besok ketemu, ngobrol enak, Masya Allah, deal yang ambil jadi 1000 liter, Masya Allah. Rasakan Bapak Ibu, rasakan Al-Fatihah, setelah itu baca. Ya. Itu biasanya malah orang itu yang ngubungi dulu. Sampai hari ini Bapak Ibu, 3-5 orang setiap hari saya doakan secara khusus, secara pribadi. Yang biasanya memang akan saya niat, akan saya temui atau telepon di besoknya. Rata-rata mereka malah menghubungi dulu. Dan itu alhamdulillah ya, terjadi. Ya, maha besar Allah yang maha membolak-balikan hati Bapak Ibu. Ya, kita kan istilahnya nikung nikung hati orang itu dari sepertiga malam. Nah, gitu. Kalau yang kemudian bimbingan ya, private masalah mentalitas spiritual dan sebagainya, itu juga sama. Saya malam kerjakan ya, seolah-olah panjang itu hadir, dan rata-rata mereka juga enak. Tapi mereka juga dari sana ya, kami berikan arahan juga supaya apa? Supaya frekuensinya sama, vibrasinya sama. Oke ya, bisa ya. Nah, kalau ini kemudian panjenengan latih terus-menerus, ya tidak harus malam sih, tidak harus sholat tahajud, ya, tidak harus setelah sholat hajat malam ya. Tapi memang lebih utamanya malam, setelah tobat, tahajud, hajat, kerjakan ini. Customer service kami Bu, ya Bapak Ibu, teman-teman ya, itu saya katakan mereka clear dulu emosinya. Jadi ya mereka sholat duha, ya ngaji, bahkan mereka juga malam mengerjakan hal yang sama. Ya. Besok nelpon, ada yang chat, ya closing the dealnya gede-gede, alhamdulillah. Ya. Nanti lama-lama terlatih, panjenengan bisa mengerjakan setiap selesai sholat fardu, ya. Diam, tenang, ya Masya Allah. Al-Fatihah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Ya, dibayangkan di sini detail, rasanya enak. Detail, kemudian lepaskan. Ngotot boleh, maksa jangan. Oke. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu semoga bisa bermanfaat, bisa panjenengan amalkan di Ramadan ini ya, supaya yang pada bisnis, yang kerja, nanti ada aja rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nanti kalau terlatih Bapak Ibu, ya ada yang cerita bisa mendatangkan rezeki berapa yang dia mau setiap harinya. Yang punya warung ya, oh iya ya, oh besok datang pelanggan sekian dapat uang sekian. Yang pelayan misalnya semisal dokter ya, itu enak banget. Oh besok datang sekian orang itu konsultasi. Karena memang realita ini mengikuti persangkaan Bapak Ibu. Dan fadilah dari Quran surah Al-Fatihah luar biasa, ya. Luar biasa. Oke. Nah, namun sekali lagi pondasinya adalah panjenengan penuh cinta, penuh kasih. Termasuk yang mau nagih utang jarak jauh tanpa ketemuan, ya. Kita lebihkan 13 menit, 14 menit ya, Masya Allah. Hilangkan emosi, marah, kesal kepada orang tersebut. Ya tadi caranya sama, ya hadirkan ya. Ngobrol di dunia kuantumnya, ajak ngobrol.
makasih Mas sudah amanah, aku ndak marah kok sama panjenengan, ndak. Saya doakan semoga panjenengan sehat. Sebut namanya jika perlu. Sebut namanya. Nanti di sana itu kerasa energinya sampai nyetrum di sana. Oke. Nah, saya rasa itu aja Bapak Ibu nggih. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, kekuatan yang luar biasa itu ada dalam diri panjenengan masing-masing. Ya, sudah ada. Allah sudah anugerahkan tools-toolsnya. Ya, perangkatnya tinggal diinstal, install lagi. Ya. Dan Bapak Ibu di mekanisme kuantum otomatis ini sakjane yo. Sekali bahwa ayolah kita kembali kepada program auto sugi, auto makmur, auto bahagia, auto berkelimpahan dari Gusti Allah, yakni program takwa. Apapun keadaannya, kondisi panjenengan bagaimana saat ini, diterima ojo dilawan. Ya, diterima, disyukuri, ya. Diterima, disyukuri, ojo dilawan. Ya, penuhi hati dengan cinta kasih, yakin dan percaya ya. Tetap di jalur takwa, pasti ada keajaiban. Maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin, ya, jaga vibrasi bahagia syukur makmur dan terus berbagi apapun kondisinya, ya, yakin dan percaya Bapak Ibu akan ada keajaiban. Insyaallah, bismillah, Ramadan ini bisa jadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Ya, banyak duit, banyak uang berkelimpahan, ya ingat juga sedekahnya, zakatnya, ya, seperti itu. Kita lebaran bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Oke, semoga yang dagang laris manis, yang kerja juga tulus ikhlas, ya, dan keajaiban rezeki datang, ya, jadi solusi atas masalah hidup kita semua, panjenengan semua, dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib atas kuasa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.